mapapak dito. Ako. Hah? Keeping mapapak dito. Ako. Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang mengerikan. Arus deras air hujan menenggelamkan pemukiman warga, menghancurkan rumah, merusak jalan dan menyeret kendaraan beserta berbagai material seperti lumpur, batang pohon dan puing bangunan. Jaringan listrik dan komunikasi terputus, memutus akses bantuan ke daerah terdampak. Sementara ribuan warga kini kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan korban jiwa terus bertambah. Bencana ini tidak semata-mata disebabkan hujan deras atau faktor alam. Aktivitas manusia merusak lingkungan seperti penebangan hutan ilegal, alih fungsi lahan dan pertambangan serta buruknya sistem drainase perkotaan telah memperparah risiko banjir dan longsor. Urbanisasi tanpa perencanaan mitigasi bencana membuat wilayah pemukiman semakin rapuh menghadapi bencana alam. Dengan kata lain, bencana ini adalah kombinasi dari alam dan kelalaian manusia yang sistemik. Ironisnya, di tengah tragedi ini pemerintah pusat tanpa abai dan kontraproduktif. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno malah mengaku status bencana masih dianggap bencana daerah, meski Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak secara luas. Sikap ini menimbulkan pertanyaan serius, bagaimana mungkin pemerintah pusat membiarkan ribuan warganya menderita sementara status bencana nasional ditunda? Tanpa status bencana nasional, alokasi dana, koordinasi logistik, dan bantuan darurat dari pusat menjadi terbatas, sehingga upaya penyelamatan dan rehabilitasi masyarakat terhambat. Itu sebabnya anggota DPR dari Aceh Nasir Jamil menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional adalah langkah krusial untuk mencegah korban bertambah. Namun, desakan ini seolah diabaikan. Ketidakcepatan pemerintah pusat menanggapi bencana di Aceh mencerminkan lemahnya prioritas terhadap kemanusiaan dan perlindungan warga. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menetapkan status bencana nasional ketika dampaknya luas dan mengancam nyawa. Dari tragedi ini, ada pelajaran pahit sekaligus penting. Yang pertama, bencana menegaskan urgensi mitigasi risiko di tingkat lokal dan nasional, mulai dari tata ruang hingga pengelolaan lingkungan. Kedua, krisis ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan ketangguhan masyarakat seringkali menjadi penopang utama ketika pemerintah pusat lamban bertindak. Ketiga, kegagalan respon pemerintah pusat seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa perlindungan warga dan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar prosedur birokrasi yang lambat. Aceh kini bukan hanya menghadapi bencana alam, tetapi juga bencana birokrasi dari ketidakgesitan pemerintah pusat. Penanganan cepat dan serius harus dilakukan sebelum bencana kemanusiaan ini berubah menjadi tragedi yang jauh lebih besar. Menurut data resmi BNPB per 28 November 2025, di Provinsi Aceh tercatat 6 orang meninggal dunia dan 11 orang hilang akibat banjir dan longsor dengan rincian, di Kabupaten Bener Meriah tercatat 5 meninggal dan 9 hilang, serta di Kabupaten Gayo Lues 1 meninggal dan 2 hilang. Untuk seluruh wilayah terdampak di Aceh, dilaporkan bahwa 71 kampung dari 14 kecamatan terdampak di sejumlah kabupaten atau kota. Di satu kabupaten terdampak dalam laporan tercatat 774 kartu keluarga dan 1.879 jiwa terdampak. Di satu wilayah terdampak misalnya, kerusakan materi termasuk 4 jembatan terputus, 3 tanggul rusak, dan 3 akses jalan terputus.
Dampak terhadap rumah penduduk dan fasilitas umum ini di satu kabupaten terdampak tercatat 7.972 unit rumah terendam, dengan kondisi 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, serta beberapa fasilitas ibadah dan pendidikan terdampak termasuk ambruknya bagian depan sebuah masjid, jalan utama terputus, 1 jembatan rusak, lahan pertanian juga terdampak dan 1 bangunan 3 lantai milik salah satu pesantren di Biren ambruk ke sungai. Untuk kawasan yang mengalami longsor atau banjir lebih luas di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, total korban jiwa yang dilaporkan mencapai 72 meninggal. Data ini merupakan data kumulatif seluruh provinsi yang terdampak. Ini berdasarkan pengumpulan BNPB per 27 November 2025 malam. Sementara dampak pengungsian dan warga terdampak luas di wilayah terdampak banjir di salah satu provinsi tercatat sebanyak 7.972 kepala keluarga atau sekitar 29.706 jiwa terkena dampak, sebagian besar terpaksa mengungsi. Jalan dan jembatan yang putus pengiriman bantuan terkendala membuat pemutakhiran korban dan kerusakan menjadi rumit. Nah, dengan data tersebut kita melihat bahwa bencana bukanlah kejadian kecil atau bencana lokal ringan. Ribuan rumah terendam, puluhan bahkan puluhan jiwa hilang atau meninggal. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta akses infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tanggul, fasilitas pendidikan, dan rumah ibadah ikut rusak. Di antara korban, ada keluarga yang kehilangan anggota, rumah, dan sumber penghidupan sekaligus harus hidup dalam ketidakpastian. Rusaknya tanggul, jembatan, dan jalan memperpanjang penderitaan karena mobilitas dan distribusi bantuan terhambat. Fakta dan data ini harusnya menjadi alarm besar bagi pemerintah pusat dan semua pihak terkait untuk mengambil tindakan cepat dan tegas. Namun, kenyataannya, meskipun bencana telah meluas dan dampaknya sangat berat terutama di Aceh, status yang ditetapkan sejauh ini hanya darurat bencana daerah, bukan bencana nasional. Padahal dengan data yang ada, sulit rasanya untuk menerima argumen bahwa situasi bisa ditangani dengan sumber daya daerah semata. Pemerintah pusat semestinya menunjukkan respon yang proporsional terhadap skala krisis, bukan mempertahankan sikap menunggu tanpa status nasional. Penundaan atau keengganan menetapkan status bencana nasional bukan hanya soal birokrasi. Ini soal menyelamatkan nyawa, memulihkan kehidupan masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas warga yang berada dalam kondisi darurat. Karena dalam situasi kritis ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas. Penetapan status bencana nasional menjadi langkah krusial agar bantuan logistik, keuangan, medis, dan rehabilitasi dapat bergerak cepat, serta untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa seperti ditegaskan anggota DPR Aceh Nasir Jamil. Tanpa langkah ini, resiko korban bertambah dan kerugian semakin besar. Kini, Aceh membutuhkan tindakan nyata. Harapan rakyat tertumpu pada Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa bantuan cepat, efektif, dan menyeluruh dalam menjangkau masyarakat yang paling terdampak, bukan sekedar janji atau prosedur birokrasi yang lamban. Banjir dan longsor bukan hanya bencana alam, tetapi juga ujian nyata bagi keseriusan pemerintah pusat dalam melindungi warganya. Semoga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi